Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kania, NPM 240421200020. Program Studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam semester 5. Dosen pengampu Ibu Nenden Fauziah, MSI. Di sini saya akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral senyawa kafein menggunakan software Avogadro dan Orca. Nah, teman-teman, untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral, maka kita akan menggunakan beberapa software. Di antaranya ada Molview, Avogadro, Excel, Notepad, Command Prompt, dan Orca. Pertama-tama kita akan membuka Molview terlebih dahulu. Teman-teman tahu nggak sih gimana caranya membuka Molview? Nah, gampang sekali. Kita hanya perlu membuka browser, kemudian masukkan keyword Molview pada kotak pencarian. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di layar. Teman-teman tinggal klik close pop-up yang ada di bagian bawah. Setelah kita mengklik close pop-up, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di layar. Nah, teman-teman tinggal menuliskan nama senyawa yang diinginkan pada kotak pencarian, lalu klik enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di layar. Nah, gambar tersebut merupakan struktur senyawa kafein. Setelah itu, klik menutup, lalu klik information card untuk mengetahui informasi tentang senyawa tersebut. Maka akan muncul bentuk information card seperti yang ada pada gambar di layar. Nah, dari information card ini kita bisa mengetahui informasi tentang senyawa kafein, mulai dari rumus kimia, berat molekul, bahkan sampai komposisi dari senyawa kafein. Selanjutnya, kita akan menyimpan bentuk mol file senyawa kafein dengan cara mengklik tools lalu klik mol file. Setelah dari Molview, kita beralih ke Avogadro. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuka mol file senyawa kafein yang sudah kita download sebelumnya dengan cara klik open file pada menu toolbar. Lalu klik file senyawa kafein dan klik open. Untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral, maka kita akan menggunakan software Avogadro. Pertama-tama, kita akan menentukan panjang ikatan senyawa kafein terlebih dahulu dengan cara mengklik View, lalu klik Properties, dan klik Bond Properties. Setelah mengklik Bond Properties, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, semua informasi yang terdapat di Avogadro dipindahkan ke Microsoft Excel. Pada bond 1 atau pada ikatan 1 ada ikatan antara O1 dengan C3, di mana O1 ini merupakan start atom dan C3 merupakan end atom. Untuk literatur didapatkan dari length atau panjang ikatan. Nah, yang kedua, kita di sini akan menentukan sudut ikatan. Sama seperti menentukan panjang ikatan, pertama kita akan mengklik view, kemudian klik properties, dan klik angle properties. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, pindahkan semua informasi yang terdapat di Avogadro ke Microsoft Excel. Pada angle 1, ada ikatan antara C2, N1, dan C4, di mana C2 ini sebagai start atom, N1 sebagai vertex, dan C4 sebagai end atom. Untuk literaturnya sendiri bisa diambil dari angle. Untuk yang ketiga, kita akan menentukan sudut dihedral. Pertama-tama kita klik View, lalu klik Properties, dan klik Torsion Properties. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Lalu pindahkan semua informasi yang terdapat di Avogadro ke Microsoft Excel. Pada torsion 1 ada ikatan antara C4, N1, C2, dan N4, di mana C4 ini merupakan atom 1, N1 merupakan atom 2, C2 merupakan atom 3, dan N4 merupakan atom 4. Untuk literatur bisa diambil dari torsion. Sudut dihedral pada senyawa kafein ada 53. Selanjutnya kita akan mengklik extension, lalu klik Orca, dan klik generate Orca input. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang terdapat pada slide. Lalu yang berwarna biru ini kita akan copy paste ke dalam notepad. Selanjutnya kita akan membuka notepad untuk mengcopy paste data yang terdapat pada slide sebelumnya. Untuk extension Orca, kita akan mengcopy paste ke software notepad yang sudah kita buka sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik CTRL-V.
Nah, pada nomor yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah B3LYP 6 strip 31G dalam kurung D OPT FREQ, di mana B3LYP ini merupakan salah satu teori DFT. Lalu 6 strip 31G dalam kurung D adalah basic setnya. OPT merupakan perintah optimasi geometris dan FREQ merupakan perintah perhitungan komputasi. Nah, untuk B3YP 6 strip 31G dalam kurung D OPT FREQ merupakan pengubahan dari yang sebelumnya yaitu RHFS SP DEF2 strip SVP. Selanjutnya, kita akan menyimpan file tersebut, yaitu dengan cara klik file, lalu simpan pada folder yang sama dengan molfile yang sudah kita download sebelumnya dari software Molview. Nah, untuk file name-nya kita ganti sesuai dengan senyawa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan senyawa kafein, maka untuk file name-nya saya ganti dengan kafein.inp. Selanjutnya, untuk save as type-nya ganti dengan all files, lalu klik save. Selanjutnya, kita akan membuka software command prompt. Setelah software command prompt terbuka, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang terdapat pada slide. Karena file sebelumnya kita simpan di local disk D, maka kita mengetik D tanda titik 2, enter. Nah, setelah itu ketik dir, enter, maka akan muncul file kafein. Lalu enter kembali, ketik chadir spasi kafein. Lalu enter dan ketik kafein tanda panah orca spasi kafein titik inp tanda panah kafein titik out. Nah, pada gambar sebelah kanan ada task manager, di mana pada task manager ini kita bisa mengetahui bahwa komputasi sudah berjalan atau sudah dimulai. Jika komputasi sudah selesai, maka pada command prompt akan muncul nama senyawa kafein yang sudah ditandai dengan warna merah. Selain itu, pada folder juga, file yang terdapat pada folder tersebut lebih sedikit dibandingkan pada saat komputasi berjalan. Setelah orca selesai, kita akan cek panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral, yaitu dengan cara buka folder kafein, lalu split layar laptop, dan buka Avogadro. Kemudian, file kafein.xyz di-drag ke Avogadro. Nah, kan tadi file kafein.xyz di-drag ke Avogadro. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral setelah komputasi. Untuk menentukan panjang ikatan, kita mengklik view, lalu klik properties, dan klik bond properties. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, semua informasi yang terdapat di Avogadro dipindahkan ke Microsoft Excel. Lalu kita melihat lagi sudut ikatan dengan cara mengklik view, lalu klik properties, dan klik angle properties. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, semua informasi yang terdapat di Avogadro dipindahkan ke Microsoft Excel. Lalu untuk menentukan sudut dihedral, kita klik view, lalu klik properties, dan klik torsion properties. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Lalu semua informasi yang terdapat di Avogadro dipindahkan ke Microsoft Excel. Pada panjang ikatan, untuk menentukan persen error menggunakan rumus sama dengan buka kurung literatur dikurangi komputasi tutup kurung dibagi literatur dikali 100. Nah, untuk menentukan persen deviasinya menggunakan rumus sama dengan STD EV dalam kurung literatur dibagi komputasi. Untuk menentukan persen error sudut ikatan menggunakan rumus sama dengan buka kurung literatur dikurangi komputasi tutup kurung dibagi literatur dikali 100. Untuk menentukan persen deviasinya menggunakan rumus sama dengan STD-EV buka kurung literatur dibagi komputasi tutup kurung. Sama halnya seperti panjang ikatan dan sudut ikatan, maka untuk menentukan persen error sudut dihedral menggunakan rumus sama dengan buka kurung literatur dikurangi komputasi tutup kurung dibagi literatur dikali 100. Untuk menentukan persen deviasinya juga sama, menggunakan rumus sama dengan STD EV buka kurung literatur dibagi komputasi tutup kurung.
Nah, jika teman-teman masih bingung terkait rumus persen error dan rumus persen deviasi, di sini saya sudah lampirkan rumus-rumusnya. Sekian informasi dari saya terkait dengan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral senyawa kafein. Semoga informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.